Ya, teman-teman kita lanjut cerita novel kita. Oke, jangan lama-lama kita action. Episode 64. Cynthia menangis pilu, layaknya seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Aku diusir karena menggunakan perasaanku dalam menjalankan misi ayah dan ibuku. Hihihi. Tapi aku tetap mempertahankan dia sebagai tanda buah hati kita. Aku sangat menyayanginya, walau dia cacat sekalipun. Tapi dia sudah mulai mengerti dan terus menanyakan tentang kamu, Neil. Tidakkah kau ingin memeluknya, memanggil dia sebagai putrimu? Hihihi. Cynthia masih meracau dan menangis menetapi nasibnya. Kenapa kamu tidak datang saat itu? Kenapa baru sekarang? Tanya Alex masih dengan mode dingin. Aku takut kalian pasti tidak akan percaya. Dan aku juga sadar diri apa yang telah kami lakukan padamu. Sebenarnya aku cuma jadikan alat saja, Neil. Aku benar-benar mencintaimu. Bahkan sampai sekarang cinta itu masih berakar, kuat, dan tidak berubah sama sekali. Cynthia kembali menjelaskan semuanya. Oke, kita lakukan tes DNA untuk lebih jelas. Tugas Alex. Baiklah, aku akan memanggil dokter yang selama ini menanganinya dan menanyakan prosedurnya. Jawab Cynthia. Jawab Alex singkat. Buru-buru Cynthia keluar untuk menemui John, teman kencannya sekaligus dokter bulan. John, tolong aku. Mohon Cynthia. Ada apa sayang? Apa yang harus aku lakukan? Tanya John. Tolong buatkan hasil DNA palsu untuk bulan dan seorang pria dari Indonesia. Pinta Cynthia. Waduh, ini berat. Dan susah menyalahi kode etik sebagai dokter. Aku bisa dihukum. Jawab John. Ini rahasia kita berdua. Tidak akan ada yang sang tahu, kecuali di antara kita yang membocorkannya. Cynthia meyakinkan John. John menimbang-nimbangnya sebentar. Dia dilema. Harus setuju atau menolaknya. Kalau dia ditolak, dia tidak tega dan dengan Cynthia, wanita yang sudah mencuri hatinya. Siapa pria itu? Heran John. Dia mantanku. Dan aku ingin kembali padanya, John. Aku bilang padanya kalau Bulan adalah putrinya. Jawab Cynthia terus terang. Lalu aku bagaimana? Aku mencintaimu. Aku bisa terima Bulan dan mengobati kakinya. Jawab John. Tapi aku maunya Daniel, John. Dan kita bisa seperti biasanya. Please. Aku akan turuti semua kemauan kamu. Jika bisa kembali pada Daniel, yaitu impian setiap wanita, aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Please, John. Cynthia memohon dan memelas pada John. Pria itu tidak bisa berkutik kalau Cynthia sudah seperti itu. Sama seperti Alex dulu. Wanita ini selalu bisa membuat lawan jenisnya menuruti kemauan dia dengan ketidakberdayaannya. Oke, baiklah. Tapi kali ini saja. Kamu bukan memintaku berbuat curang. Ini tidak baik, Cynthia. Karirku akan terancam. Jawab John. Iya, cukup sekali ini saja. Dan aku janji akan menyimpan rahasia ini. Dan tidak akan pernah melupakan kebaikan kamu. Cynthia meraih tangan John dan mengecupnya. Bahkan dia berani mencium John. Tanpa mereka sadari, Nisa sudah merekam semua percakapan mereka, sekaligus memvideo semuanya. Cynthia dan John menuju ke ruangan Bulan. Sementara setelah kepergian Cynthia, Jenny kembali mendekati bocah tersebut. Hai Bulan, kenalkan nama Kak Jenny.
Kakak dari Indonesia, apa kamu sudah pernah ke sana? Tanya Jenny. Bulan hanya menggelengkan kepalanya. Bulan sakit apa? Kenapa sampai dirawat di sini? Apa Bulan tidak ingin sembuh dan bermain-main bersama teman-teman? Tanya Jenny lagi. Mau, tapi Mama bilang, aku tidak akan sembuh kalau tidak dioperasi. Tapi uang operasi Bulan dipakai Mama. Katanya penting, jadi operasi Bulan ditunda. Memang berapa biaya operasi itu, Kak? Apa mahal? Padahal Bulan dan Mbak Mona sudah membantu Mama cari uang, tapi belum cukup juga. Jawab polos Bulan. Mencari uang? Anak kecil itu tidak boleh bekerja, cuma tugasnya belajar dan main. Memang bagaimana cara Bulan mencari uang dengan keadaan Bulan yang sakit? Jenny memancing gadis itu untuk bercerita. Selama ibu dan pengasuhnya keluar, sementara Alex duduk manis di kursi dekat Bulan. Bulan dan Mbak Mona datang ke kantor-kantor meminta sumbangan untuk operasi, Kak. Atau ke sekolah membawa kotak yang ada tulisannya. Lalu mereka memberi uang pada Bulan. Jawab polos Bulan. Astagfirullah. Jawab Jenny dan Alex serempak. Mama bilang akan datang Papa Bulan, katanya namanya Daniel. Dia akan menyembuhkan Bulan. Apa itu benar, Kak? Apa Om itu Papa Bulan? Tanya Bulan. Apa Bulan pernah bertemu dengan Papa Bulan? Tanya Jenny lagi sambil mengupaskan buah yang tadi dia bawa, menyuapi gadis kecil itu. Ada bapak-bapak juga yang mengaku sebagai Papa Bulan. Namanya Robert. Tapi Mama marah padanya karena dia sering minta uang pada Mama, bahkan memukul Mama. Jawab Bulan lagi. Tapi sekarang dia tidak datang lagi setelah kami pindah. Tapi ada Om dokter yang baik pada Bulan. Sering memberi obat dan makanan Bulan. Cerita gadis kecil itu pada Jenny. Obrolan mereka terhenti karena Mona sudah datang membawa sarapan Bulan. Lalu tak lama lagi datanglah Cynthia bersama Dr. John. Ini Dr. John, dokter yang selama ini menangani Bulan. Beliau yang akan membantu proses tes DNA Bulan dan Daniel. Cynthia mengenalkan John pada Daniel. Tuan, Anda dan Bulan akan diambil sampel darahnya untuk dilakukan tes, kata John. Dia mengambil peralatan mengambil darah Alex dan juga Bulan. Kesempatan itu juga dilakukan Jenny. Dia diam-diam mengambil darah yang masih menetes di jari Bulan dengan alasan mau membersihkan darah tersebut. Kapan hasilnya keluar? Tanya Alex dengan datar. Dalam waktu 24 jam sudah keluar hasilnya, Tuan. Jawab John. Oke kalau begitu, besok saya ambil hasilnya. Ucap Alex, yang kemudian keluar dari sana, diikuti Jenny dan juga Nisa yang sudah menempel ke Jenny. Di perjalanan Jenny meminta Alex untuk bertemu dokter lain. Sebaiknya kita juga melakukan tes DNA sendiri untuk jaga-jaga kalau hasilnya tidak sesuai. Kata Jenny mengemukakan idenya. Makanya heran Alex. Kamu curiga tidak? Dengan Cynthia, kamu bilang kalau tidak pernah melakukan anu pada Cynthia. Kok bisa punya anak dari kamu? Dan dari cerita Bulan tadi sepertinya dia sudah merencanakan sesuatu padamu. Jawab Jenny. Alex mencubit pipi Jenny gemas. Kenapa tidak kepikiran olehnya apa yang dikatakan Jenny tadi? Pintar sekali sih istriku. Kenapa tidak kepikiran dari tadi? Jawab Alex. Memang yang kamu pikirkan kan pertemuan dengan mantan pacar. Cemburu Jenny. Sayang,
Bukannya tidak sembarangan dokter yang bisa melakukan tes DNA. Bukannya ada dokter khusus ya. Dan itu adalah spesialis gigi genetika, bukan dokter umum atau dokter anak. Kamu benar sayang, tapi kita tidak memiliki sesuatu untuk bisa kita jadikan sebagai syarat. Misal darah, rambut dan lain-lain. Jawab Alex. Memang istrimu tadi ngapain saja di dalam? Hubi, istri jeniusmu ini sudah bergerak cepat. Tadi sudah ambil rambut bahkan darah. Bulan. Boleh. Jawab Jenny sambil menjulurkan lidahnya mengejek Alex yang kurang gercep.